Ya, saya ingin menuju ke Pak Jonas. Pak Jonas, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Acep tadi bahwa mungkin kalau dari segi urgensinya belum ada urgensinya saat ini untuk berkantor di IKN. Tetapi ingin menunjukkan bahwa IKN ini sudah eksis, IKN ini sudah ready dan ingin menjawab kritikan-kritikan dari masyarakat. Apakah betul demikian? Ya, kalau dari kacamata kami, dari perspektif kami, setidaknya kehadiran Bapak Presiden hari ini di IKN setelah yang pertama beliau berkantor di akhir Juli kemarin hingga Agustus untuk mempersiapkan upacara. Hari ini beliau berkantor 40 hari sampai nanti selesai. Ya, itu dalam bacaan kami seperti itu bahwa ini adalah satu bentuk pembuktian bahwa apa selama ini narasi yang berkembang di masyarakat, disinformasi yang berkembang di masyarakat, yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu itu dibantah langsung oleh Bapak Presiden, bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan tindakan nyata. Beliau ada di IKN selama 1 bulan dan beliau ingin menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan dan eksekusi terkait pembangunan IKN itu berjalan sesuai dengan skenario yang ada. Memang Mbak, IKN memang belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena seperti yang disampaikan bahwa IKN itu pembangunannya butuh waktu 20 sampai 25 tahun ke depan. Tetapi setidaknya perencanaan yang sudah yang skenario perencanaan yang sudah dibuat itu berjalan dengan baik gitu. Nah, inilah sebenarnya sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa mari kita bersama-sama komitmen untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai salah satu titik lompatan menuju Indonesia emas itu betul-betul kita jaga, karena ini adalah kebanggaan, bukan hanya kebanggaan satu orang, kebanggaan sekelompok orang atau kebanggaan wilayah tertentu, tidak, tetapi ini adalah kebanggaan bangsa dan negara Indonesia yang kita mampu loh membuat sebuah kota dari nol, ibu kota negara dengan perencanaan yang matang, dengan teknologi yang baik, begitu, bahwa Indonesia ini berada pada satu taraf, satu level yang tidak seperti diperkirakan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional juga kaget begitu. Dulu saya ingat sekali di awal-awal Juli itu banyak sekali disinformasi berkembang bahwa IKN itu belum apa-apa, tapi begitu Bapak Presiden berkantor yang pertama, kemudian kemarin kita mengadakan upacara bendera pertama di IKN, seluruhnya itu dibalikkan, seluruhnya itu terbantahkan tentang bagaimana progres pembangunan IKN. Itu yang menjadi urgensinya, Mbak. Baik, kita ke Kang Acep. Kang Acep, yang kami tangkap, apakah ini sebagai bentuk bahwa ini loh, jelas ini proyek legasinya Jokowi, proyeknya bagus dan mau tidak mau harus dilanjutkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan ditinggal IKN ini. Kang Acep menangkapnya seperti itu? Ya, ya, tadi saya katakan bahwa itu statement untuk yang bersifat ke belakang ya, menegaskan sebuah jawaban bahwa IKN itu tidak seperti yang dipermasalahkan banyak pihak ya. Itu artinya kan statement ke belakang, dan Pak Jokowi juga pernah mengatakan di 17 Agustus tahun 2021 ya kalau tidak salah, bahwa 2023 kalau tidak salah, bahwa tahun depan upacara akan diadakan di IKN setahun lagi, dan itu beliau berusaha untuk membuktikan perkataan itu dan dilakukan dengan berbagai persoalan kan. Jadi sebenarnya ini pernyataan simbolik sebetulnya ya. Jadi realitas yang coba didenot ya ke dalam semiotika itu ke dalam bahasa ya. Apakah betul itu telah demikian adanya di dalam realitas kan, sejauh ini juga orang masih mempermasalahkannya ya. Apakah betul bahwa ini juga simbol kebanggaan seluruh bangsa? Kalau begitu maka tidak akan ada orang yang mempermasalahkannya sebetulnya ya. Jadi ini problem pernyataan bahasa dan bagaimana tadi ya legacy, sesuatu yang harus diwariskan pada zaman saya kepada pemerintahan berikutnya. Dan kalau ke depan tadi Mas Andro pesannya ke depan, ke pemerintahan ke depan, maka menurut saya ini adalah memang menjadi beban sebetulnya buat pemerintahan selanjutnya, bahwa ini memang harus dilakukan setidaknya pemerintahan itu sementara atau tidak ya, berkantor lama selama di China atau tidak, itu harus segera di sana dong ya. Kalau saya bisa di situ selama sebulan atau 40 hari, mengapa pemerintahan berikutnya juga tidak bisa? Itu harus dilakukan itu
ya minimal pas pertama mungkin 40 hari pertama juga berkantor di sana misalnya. Tetapi bukan hanya itu gitu. Pesannya bahwa ini harus diselesaikan ya. Jadi menurut saya ini memang pesannya untuk pemerintahan berikutnya. Saya sudah sampai sejauh ini saya sudah bisa berkantor di sini ya, dan Anda bisa melihatnya, maka Anda harus segera melanjutkan itu. Dan dampaknya menurut saya tentu saja akan sangat positif, tapi juga akan sangat negatif ya. Kalau memang pemerintahan berikutnya itu bisa menyatakan itu, ya, kalau itu harus dibangun dalam 20 tahun, tapi dalam 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, itu hal-hal yang inti itu kan harus sudah di sana. Ya. Kalau ini bisa dinyatakan, kalau ini bisa dilakukan, Baik. maka itu akan sangat positif Baik. pada pernyataan ini. Tapi kalau sebaliknya, maka menurut saya ini justru akan menjadi kontraproduktif Baik. buat juga Pak Jokowi juga gitu loh ya, untuk menyatakan benar bahwa apa yang dinyatakan kritik banyak orang ini selama ini memang benar, kalau itu memang tidak terjadi. Jadi menurut saya ini pesan ininya buat pemerintahan selanjutnya menjadi satu beban yang harus dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Kang Acep, terima kasih juga Pak Johannes sudah bersedia berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang semuanya.